ketika melihat Bachira serta Otoya masuk dalam skuad inti tim Barca yang akan menjadi lawan mereka dalam pertandingan pertama. Sontak malah kembali men-trigger semangat juang Inzaghi agar terus bisa maju ke depan. Walaupun saat ini Inzaghi hanya bisa duduk di bangku cadangan, dengan raut wajah penuh keyakinan Inzaghi bertekad akan segera membuktikan kemampuannya dalam Liga Neo Egois sama seperti Bachira ataupun Otoya. Selanjutnya, ketika kick off dimulai dari kaki para pemain Bayern Munchen, Alexis Nest yang kala itu mendapatkan sentuhan pertama dengan cepat langsung melakukan sebuah screening, mencari posisi rekannya di lapangan yang ia rasa memiliki peluang tinggi untuk membongkar pertahanan tim Barca. Walaupun mendapatkan penjagaan ketat dua pemain yang coba memarking serta menutup jalur umpannya, dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, Alexis Nest pun masih saja berhasil melakukan sebuah umpan akurat di antara bek lawan menuju arah Grimm yang berlari membuka ruang di sisi kiri lapangan. Sesaat ketika Grimm sukses menerima umpan tersebut, memanfaatkan kekuatan fisiknya yang berada di atas rata-rata, diperlihatkan Grimm terus melesat maju menerobos sembari menjaga bola tetap aman dalam penguasaannya. Di saat tak ada lagi opsi bagi dirinya menerobos mengingat ketatnya penjagaan yang dilakukan para pemain bertahan FC Barca, Grimm pun dengan sekuat tenaga langsung melesakkan sebuah umpan crossing dari sisi kiri pertahanan tim lawan. Grimm yang mengerti bahwa para pemain depan Bayern Munchen kalah jumlah di area kotak penalti lawan. Tanpa diduga ia pun lantas mengarahkan bola umpannya tersebut tepat pada posisi Eric Gessner yang bergerak cepat di sisi kanan. Gessner yang notabene dikenal memiliki kelincahan serta kontrol bola yang baik, diperlihatkan langsung bergerak menusuk sembari mengecoh para pemain bertahan lawan yang datang menghadang dirinya. Di sini walaupun pertahanan ketat tim FC Barca sempat menyulitkan Gessner untuk bergerak, namun karena kejelian serta kekuatan otot kakinya yang baik sehingga membuat Gessner sukses mengirimkan umpan loop ke depan gawang tepat pada Kunigami. Selanjutnya Kunigami yang melihat bola di depan matanya itu pun tanpa ragu langsung melompat mengontrol bola dengan dadanya tepat dalam penjagaan pemain lawan. Walaupun diperlihatkan Kaiser bergerak di posisi yang kosong guna menerima umpan tersebut, di sini Kunigami justru memilih menahan bola di kakinya sembari coba mengecoh kedua bek lawan yang memarking dirinya. Dengan kondisi serta ruang tembak yang sangat terbatas dalam posisinya saat ini, serta penjagaan super ketat dari bek tim Barca menciptakan gangguan bagi dirinya, Kunigami secara mengejutkan langsung menendang bola dengan kaki kanannya yang bukan menjadi ciri khasnya selama ini ke gawang tim lawan. Walaupun aksi itu nyatanya gagal membuahkan gol di saat tendangan keras kaki kanannya berhasil ditepis kiper tim lawan, namun permainan super egois yang ditunjukkan Kunigami ini pun sempat mengejutkan seorang Inzaghi yang sedari awal terus mengamati jalannya pertandingan. Ia yang tahu bahwa permainan seperti ini tak akan pernah dipilih oleh Kunigami yang dikenal lebih mengedepankan kemenangan tim di atas segalanya. Justru sekarang gaya permainan Kunigami pun tiba-tiba saja berubah seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya lah gambaran sosok striker paling egois di lapangan. Tak hanya itu, bahkan sebagai pemain satu-satunya yang bertahan dalam program wildcard di fasilitas Blue Lock, baik kemampuan fisik, visi bermain, serta kemampuan tendangannya meningkat sangat pesat daripada sebelumnya. Namun di atas perkembangan kemampuan Kunigami itu pun, Alexis Nest yang tapi ini adalah pemain tengah sekaligus bawahan dari Kaiser, nampak sangat kesal atas permainan Kunigami yang lebih memilih menendang ketimbang memberikan assist pada Kaiser di lapangan. Dengan emosional, Alexis Nest pun langsung menegur dan memprovokasi Kunigami atas tindakan egois yang tak sejalan bagi timnya. Nest mengatakan bahwa cara bermain Kunigami itu tak akan pernah diterima dalam tim Bayern Munchen yang lebih mengedepankan rasionalitas di atas segalanya. Di sini bukannya mengiyakan pendapat Alexis Nest, Kunigami dengan dingin justru menjawab bahwa ia sendiri tak peduli dengan filosofi yang ditanamkan dalam timnya saat ini.
Dengan kata-kata kasar, Kunigami hanya mengatakan bahwa ia akan melakukan sesuai dengan apa yang ia inginkan dan tak akan sama sekali terikat dengan permainan bodoh yang coba tim Bastard Munchen terapkan. Dimana seperti yang kita tahu, bahwa permainan Bastard Munchen sendiri saat ini hanyalah terfokus pada sosok Kaiser sebagai target man di depan. Kaiser yang dipuja-puja sebagai pemain terhebat serta raja dalam tim Bastard Munchen nampak selalu diprioritaskan sebagai landasan serangan bagi para pemain inti Bastard Munchen lainnya. Selanjutnya, setelah serangan tim Bastard Munchen gagal, kini tiba giliran tim Barca yang nampak akan melakukan sebuah counter setelah bola hasil tepisan tendangan Kunigami jatuh di kaki para pemain bertahan tim Barca. Dalam tempo yang sangat cepat, bola yang tadinya berada di garis pertahanan nyatanya saat ini langsung diteruskan pada sosok Bachira yang tengah menunggu kesempatan menyerang. Dengan kemampuan yang saat ini telah meningkat, nampak di raut wajah Bachira keyakinan bahwa dirinya akan mampu mengalahkan lawan-lawannya di sana. Hal ini pun bukanlah tanpa alasan, mengingat baik Bachira ataupun seluruh pemain Blue Lock juga melewati tantangan yang sama dalam masing-masing tim yang mereka ikuti. Dimana kita pun dibawa flashback pada kejadian 10 hari sebelumnya di saat Bachira dan rekan Blue Lock lain tergabung dalam tim Spanyol di bawah asuhan master striker Levinho. Walaupun pada kenyataannya Levinho sendiri adalah tipikal orang yang sangat santai dan tak begitu mengerti tentang cara mengajarkan teknik bermain bola pada pemainnya. Namun berkat arahan yang menyuruh seluruh pemain Blue Lock agar meniru serta menggabungkan teknik yang ada dari para pemain guna mengembangkan permainan mereka sendiri, lambat laun baik Bachira ataupun pemain Blue Lock lainnya juga mendapatkan peningkatan kemampuan yang cukup signifikan dalam latihan tersebut. Di sini mengingat FC Barca sendiri adalah sebuah tim yang mengedepankan gaya permainan bebas serta indah di dalamnya. Lantas Levinho sendiri mulai meminta para anak asuhnya untuk menggunakan cara mereka sendiri untuk mengekspresikan imajinasi tentang permainan seperti apa yang ingin mereka miliki. Sontak akibat perkataan itu, di satu momen Bachira nampak menceritakan tentang gambaran sosok monster yang selama ini selalu ada memandu setiap permainannya. Bachira mengatakan berkat monster yang ada di dalam pikirannya, ia pun nyatanya berhasil mengontrol dan mengolah bola dengan baik guna bisa ia manfaatkan sebagai senjatanya. Dengan latihan fisik yang intens serta usahanya untuk meniru gaya permainan Levinho sembari menggabungkan keduanya, nampak Bachira sangat yakin hal itu pun akan bisa menjadi kemampuan baru bagi dirinya nanti. Sontak mendengar perkataan Bachira itu pun membuat Levinho terkesan dan mulai mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Bachira. Levinho mengatakan bahwa hal ini merupakan awalan yang bagus baginya sembari meminta Bachira agar meningkatkan sosok monster dalam tubuhnya itu ke level yang lebih tinggi. Benar saja, dalam 10 hari kemudian, Bachira pun akhirnya memiliki cukup waktu untuk menjawab semua tantangan dari Levinho. Di mana dalam pertandingan berjalan antara timnya dan Bastard Munchen, ia pun langsung menunjukkan tajinya ketika mendapatkan sentuhan pertama. Dengan postur dribble yang sudah berubah daripada sebelumnya, serta kesabaran Bachira untuk menunggu momen yang tepat bergerak mencari celah, nyatanya sukses menyulitkan para pemain Bastard Munchen untuk mengintersep bola dari kakinya. Dengan gaya baru dribble yang sempurna diperlihatkan, Bachira terus melesat maju naik ke depan, melewati beberapa pemain Bastard Munchen yang coba datang menghadang dirinya. Sampai di satu momen ketika Bachira terus menusuk ke jantung pertahanan, Kunigami yang nyatanya juga turun ke belakang membantu rekannya diperlihatkan telah siap menghadang Bachira di sana. Dengan kekuatan otot serta refleks yang cukup baik, awalnya Kunigami pun berhasil mengikuti seluruh gerakan Bachira yang terus coba menggocek bola di antara kakinya. Namun sayang ketika Bachira mulai meningkatkan tempo gocekannya sendiri, Kunigami pun lantas tak bisa mengikuti sehingga membuatnya berhasil dilewati dengan mudah oleh Bachira. Bahkan ketika mendapatkan hadangan dari Gessner dan juga Grimm, Bachira masih sempat melakukan umpan cantik menggunakan tumit pada rekannya yang datang membackup dirinya.
Melalui umpan 1-2 sentuhan, tiki-taka ala tim Barca, Otoya pun nyatanya sukses memberikan umpan terakhir di depan gawang, tepat pada posisi Bachira di sana. Dalam sepersekian detik, melihat peluang yang ada di tengah marking dua pemain Bastard Munchen, Bachira pun tanpa ragu langsung meletakkan sebuah tendangan voli di udara menjebol gawang Bastard Munchen sehingga merubah kedudukan sementara saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan tim Barca. Sementara itu di pinggir lapangan, Inzaghi yang melihat seluruh aksi serta permainan tim Barca saat ini dibuat terkejut ternyata Bachira bisa berkembang sangat pesat di bawah arahan master striker Levinho. Dengan atmosfer dari tim Barca sendiri yang mengedepankan kebebasan pada para pemainnya untuk selalu berkreasi, nyatanya sukses membawa perkembangan pesat pada kemampuan Bachira. Dari pengamatan yang terus ia lakukan sepanjang laga, Inzaghi mulai sedikit menyadari bahwa atmosfer inilah yang dimaksudkan Ego Jinpachi sebelumnya ketika para pemain diminta memilih akan bergabung dengan kelima tim top Eropa. Di mana hal ini pun lantas membuka jalan bagi Inzaghi agar juga bisa beradaptasi dengan gaya permainan tim Bastard Munchen yang mengedepankan rasionalitas. Inzaghi mengerti bahwa apa yang harus ia lakukan ke depan adalah untuk membuktikan bahwa dirinya pantas berada di tim inti Bastard Munchen. Inzaghi tak ingin nasibnya seperti Kunigami yang saat ini malah diabaikan oleh rekan timnya sendiri karena memilih mengabaikan sistem serta rasionalitas dari tim Bastard Munchen. Inzaghi bertekad akan terus memperhatikan jalannya pertandingan agar dirinya nanti mampu menemukan kepingan terakhir yang sangat Inzaghi butuhkan guna mengembangkan permainannya dalam tim Bastard Munchen.